Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat terus buat anakku semuanya. Kita berjumpa kembali pada kelas informatika dengan moda daring. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian silakan anak-anakku untuk mengisi Google Form sebagai absensi untuk hari ini, yang mana linknya sudah Bapak berikan di grup WhatsApp. Dipersilakan. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu elemen, yaitu berpikir komputasional pada tujuan pembelajaran memahami konsep algoritma standar. Nah, mungkin dari kalian ada yang sudah memahami atau sudah tahu apa itu algoritma. Ya. Ada yang tahu apa itu algoritma? Ya. Algoritma adalah metode atau langkah yang terusun berurutan secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu permasalahan. Nah, dari pengertian ini bahwa algoritma itu tidak hanya berbicara tentang komputer saja atau pemrograman komputer saja, akan tapi algoritma ini juga bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita sehari-hari. Ya, dari bidang apapun itu bisa kita menggunakan algoritma untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan. Nah, penyajian algoritma ini ada 3 cara atau 3 jenis. Yang pertama adalah naratif, kemudian flowchart, dan juga pseudocodes. Ya. Apa itu penyajian secara naratif? Penyajian algoritma secara naratif dituliskan dengan menggunakan cerita atau dalam bahasa sehari-hari. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Ya, contohnya adalah di sini menghitung luas segitiga menggunakan naratif. Jadi ada langkah 1, langkah 2, dan seterusnya. Ya, ini ditulis ya secara naratif. Misalkan langkah 1 mulai, langkah 2 baca nilai alas, langkah ketiga baca nilai tinggi, langkah keempat hitung luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Langkah kelima cetak hasil luas. Langkah keenam selesai. Nah, ini adalah contoh penyajian algoritma secara naratif. Nah, kemudian penyajian algoritma secara flowchart atau menggunakan simbol flowchart. Ya. Jadi di sini penyajian algoritmanya itu menggunakan simbol-simbol khusus. Ya. Paling tidak ada 16 simbol untuk membuat flowchart. Jadi kalian bisa browsing di internet ya untuk mempelajari simbol-simbol apa saja ya untuk membuat algoritma dengan flowchart. Nah, di sini contohnya Bapak memberikan contoh yang sederhana saja ya. Ini yang pertama mulai ya. Ini adalah simbol terminator ya, dimana simbol terminator ini digunakan untuk memulai dan juga mengakhiri suatu proses atau kegiatan. Kemudian ada simbol input dan output dan simbol proses di sini ya. Ini. Jadi mulai, kemudian inputnya ya, input alas tinggi. Jadi input alas dan tinggi diinputkan di sini. Kemudian luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2, ini proses. Jadi dengan melihat simbolnya ini bahwa kita di sini disuruh untuk menghitung luas, yaitu dengan rumus alas kali tinggi bagi 2. Ini prosesnya ya. Nah, ini di sini ada simbol A ini untuk karena ini tidak cukup ya. Kalau tidak cukup maka di sini diberi simbol A ya. Ya. Nah, simbol penyambungan ya. Untuk penyambungan ini ya, atau namanya konektor simbol ya.
Kemudian disambung kemana? Disambung di sini, ya. Apakah seperti ini, Pak? Tidak. Misalkan ini ditaruh di bawahnya, ya, untuk output ini ditaruh di bawahnya, maka tidak perlu simbol connector, ya. Tidak perlu simbol connector, langsung saja untuk outputnya ini, output luas ini ditaruh di bawahnya sini, ya. Karena di sini ya tidak cukup, maka diberi simbol connector, ya. Di sini selanjutkan yaitu dengan simbol seperti tadi, sama seperti ini, ya. Ini input, ini output, ini sama. Kemudian selesai, ini terminator lagi, sama dengan mulai lagi, ya. Itu adalah penyajian algoritma menggunakan flowchart. Yang ketiga adalah penyajian algoritma menggunakan pseudocode, ya. Nah, langkah-langkah penyelesaian masalah ini ditulis dengan cara yang mirip atau menyerupai suatu program, di mana pseudocode itu tidak spesifik terhadap salah satu bahasa pemrograman, sehingga algoritma ini dapat diterjemahkan menyesuaikan bahasa pemrograman yang ada dalam suatu program. Jadi contohnya pseudocode seperti ini, ya. Yang pertama input, ya, alas, input tinggi, kemudian luas, alas kali tinggi bagi 2, kemudian output luas. Nah, ini adalah contoh penyajian algoritma menggunakan pseudocode. Nah, pada kali ini Pak Arin akan berikan contoh, ya, bagaimana membuat atau menyajikan algoritma, ya, yang sederhana saja dengan menggunakan flowchart, ya, dengan menggunakan flowchart. Nah, kita contohnya bagaimana, membuatnya di mana, cara membuatnya, ya. Jadi kita bisa menggunakan program atau software, baik itu menggunakan komputer atau juga dengan menggunakan smartphone, itu bisa, ya. Contohnya di sini Pak Win akan berikan contoh membuat penyajian algoritma dengan flowchart ini menggunakan Microsoft Word, ya. Kalian juga bisa menggunakan di smartphone kalian, ya. Oke. Nah, contohnya di sini kita menggunakan yaitu insert subs, ya. Ini ada banyak simbol-simbol yang kita bisa gunakan membuat flowchart, ya. Kemudian pertama adalah kita buat dengan oval ini, ya, untuk memulainya, ya. Memulainya. Jadi bentuknya harus oval. Karena kalau bulat lingkaran itu menjadi connector, ya. Add text, ya. Kemudian dituliskan mulai. Nah, berikut itu. Kemudian diberi garis penghubung, ya. Nah, begini. Kemudian karena itu proses, ya, berikutnya adalah berikutnya adalah input output simbol, ya. Kita cari simbol input output juga. Nah, di sini, ya. Oke. Ini mudah sekali, ya, kalau menggunakan Microsoft Word, ya. Ini adalah simbol input output. Ya, oke. Kemudian attack lagi ditulis input, ya. Inputnya ini adalah alas dan juga tinggi, ya. Dibesarkan tidak cukup, ya. Oke. Nah, begini, ya. Silakan diatur. Kemudian kita buat lagi garis lagi, ya. Ya, garis lagi. Kemudian proses, ya. Berikutnya adalah proses. Kita buat simbol proses atau rectangle kalau di sini, ya. Ya. Attack lagi. Prosesnya apa? Yaitu luas sama dengan alas
kali tinggi ya bagi 2 ya. Oke, setelah ini input lagi ya, simbol input output lagi. Sorry salah ya. Jadi garis penghubung dulu ya. Kita kasih garis penghubung dulu. Berikutnya adalah proses input output. Jadi adalah output ya, output luas. Oke, berikutnya kita kasih lagi garis. Jadi di sini karena kita teruskan ya, jadi nggak menggunakan konektor ya. Oke, mulai dan terakhir adalah selesai ya. Selesai. Nah, dadah ya. Kita tulis adalah algoritma menghitung luas. Sudah selesai ya. Nah, ya. Nah, itulah cara membuat algoritma dengan menggunakan flowchart. Oke. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.